لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah tausiah dan tamu undangan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita banyak nikmat. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka tausiah almarhumah Sukma binti tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempat di sisinya. Amin ya Allah. Serta salawat kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diarahkan dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita jamaah tausiah undangan yang Allah dimuliakan mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagian tausiah hari ini, acara yang pertama, pembukaan oleh protokol. Mari membuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, yakni pembacaan kitab suci Al-Quran yang insyaallah akan dibawa oleh Ibu Haja Marhani Lengani. Untuk Ibu Haja Marhani dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Marhani Lingani kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan yang membaca dan mendengarkan mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu acara inti, ceramah tausiah yang insyaallah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Masrifai Mas'ud SPD MSc. Untuk Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ja'alal islam dina wa ashhadu anna muhammadan abduhu war rasul wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqan tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu yang hadir yang insya Allah dimuliakan, terkhusus keluarga terdekat yang ditinggalkan Ibu almarhumah Daeng Tino yang insya Allah disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis beliau mengingatkan, yutbi'ul mayyita thalathatun, nakana antuna bita punani antara motumatenta mayat di kuburanga tallu antu ampinawang. Yang pertama, ahluhu, yang ikut mengantar para tetangga, keluarga, dan sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu, mana tenak nikiyoki secara ikhlas kita sama-sama mengantar ke pemakaman. Lalu yang kedua yang ikut, wa maluhu, hartanya yang bersangkutan. Misalnya ane tuni antara kadriwatuna tallasa, punya harta dalam bentuk kendaraan, entah kendaraan roda 2 atau 4, mau 1 mau 2 dan selanjutnya, kendaraannya ikut mengantar ke pemakaman. Artinya hartanya yang bersangkutan ikut mengantar ke pemakaman karena dipakai sesuai dengan fungsi kendaraan itu. Kemudian yang ketiga yang ikut mengantar, wa amaluhu, amalnya yang bersangkutan ikut mengantar ke kuburan. Amal itu biasa ton nakana tawa panggaukan. Anjo panggaukanga ruaji wasselit nakate baji siagang kodi yami anjo aminawang angantara mai di kuburanga. Fayarji'u isnanin wayabaka wahidun, nakana nabita punaleba mo antu dikebumikan keluarga ta, rua ammo tere sekre amantang angagangi di kuburanga. Yarji yang kembali pasti keluarga dan harta, wayabaka amaluhu, yang tinggal amantang angagangi di kuburanga, nakanan tu nabita masing amalat taji. Jari punania bija pamanakan ni pariolor yalla ta'ala, nampak amalak baji angagangi anjoin di kuburanga, selanjutnya yang akan terjadi insya Allah, wabsah lahu wa nawwir lahu fi qabari, maka alam kuburnya diluaskan oleh Allah, lalu kemudian diberikan cahaya yang menerangi di sana. Una amalak baji angagangi antu keluarga tak di kuburanga, innal qabara imma raudatum mir riyadil jannah. Berdasarkan hadis ini,
Sesungguhnya alam kubur itu adalah merupakan satu dari taman-taman surganya Allah. Batuang kana puna amalak baji angagangki anjon di kuburanga, yakin alam kubur tak satu tempat yang menyenangkan, membahagiakan dan menggembirakan, insya Allah, amin. Sebaliknya keluarga yang hadir punania antumai tetangga ni pariolori Allah Ta'ala nampa amalak kodi angagangi di kuburuna berdasarkan Al-Quran. An-naru yu'radu alaiha guduwa wa asya, bari basak karueng anjon di kuburuna diperlihatkan nerakanya Allah Ta'ala. Dengan kata lain, seng anu pagamalla-malla lana rasakan na cini salang anjon di kuburanga. Bapak Ibu keluarga yang hadir, yakin jaki ane kalau letek mari kuburanga? Yakin? Malah pun aku janjan-janjang kita mau nasallo dudu. Iya. Termasuk inak ke kate tena tomo nasallo dudu, tapi harapanku mudah-mudahan ikat teni pariolo insya Allah. Karena kirong amin. Sadar jadi naki amingannya? Sadar alhamdulillah. Bapak Ibu keluarga yang hadir, puna eroki ampat jari kuburutta satu tempat yang baik untuk derita, masing amoter imairi kalenta, anggau kang kiparentah nakililiang papisangka. Tapi sebaliknya, puna erotongki ampat jari kuburutta satu tempat yang sangat menakutkan, itu juga kembali masih mairi kalenta. Tena jana kulle tahu si pasapasandri kamakamayaan nih. Saya secara pribadi tabi kipa mo poranga tena mo antu naku los dudu ansare tawa nasihat. Angape nakamanjo oleh karena tidak sedikit orang diberikan nasihat malah jawabannya sana naung kak doro nama drisi pak mahi. Banyak orang begitu sekarang. Misalnya ni antome pindu cikalinta rampi balatan ni pau rangian tabe sari batang masin tua maki anne bajib mimantomi puna masing asam bayang ki tian tu pak barang-barangan lani era mari kuburanga biasa nakanan jo tawa ngapa kan nakate pusim puna tena ku sambayang. Nah, ikat tentu sambayang ikat tetong nggapai malap bukam madiri. Nah sambungin jo poing ikat tentu lagi sambayang belum tentu tama ki disuruga. Jari pun na tersinggung na kubalik apalagi kate pindu katena ki sambayang. Gia kisentawa. Jari itu minakke tena naku los dudur di kamaya memberikan nasihat. Kakamana menjo biasa tawa. Nia salangan tu rampi balla kasangin ni gorai gara-gara jain ranna. Nakimain nasihati kadur kibatina puali. Kateton jiko ngelambayar ki kacocok mi. Tapi ang ali-ali ki apindu puna nagora-gorai ko tahu. Memang Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan, kembali ke hadis itu tadi. Ternyata antu puna lebab makin ditambungi di kuburanga, keluarga yang mengantar, sahabat yang ikut mengantar, orang-orang terdekat yang ikut mengantar dengan kita pelan-pelan masing ammo teremi. Tenania amantang angagangki di kuburanga. Sehingga saya sudah sering berpikir laku pawang isalan dan sering saya sampaikan kepada istri saya punenakke na pareolo sallang Allah Ta'ala apalat tulunga punalip bakat na tambungi tiak lalo ko langsung amotere aman tantong ko naon sifat tangangaganga di kuburan. Iya, sebagai bukti cinta dan kasih sayangmu kepada saya. Iya. Berpuluh tahun kita bersama, masa mamo baru beberapa menit saya di kebumi kangir mau komuter. Makero kikate pakamanjo. Berarti cinta itu cinta palsu. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kembali antu pun nalebak masin ditambungi di kuburanga harta.
Saya gambarkan dan berikan contoh dari awal. Misalnya ane tumatea ada harta dalam bentuk kendaraan mau 1 sampai 10, lebaki nitambungi tenatonja masing anak-anak ka angkana bolika ngisedre otoi bapak siapa tahu tengah malam nero amoter natena kendaraan. Nerangasing imuter padahal inakke amali, inakke cicili, ternyata nabokoya masing barang-barang. Bapak Ibu yang terhormat, padahal tabe kipamuporanga saya mewakili para suami dulu curhat. Iya. Kita ini para suami, tapi Bapak Ibu keluarga yang terhormat, dengan dasar demi mensejahterakan istri dan anak-anak kita, ikaten mas semburat nia, tena memantong antu nalebat dikasih tanggal kabangyal lo bari basak karuing at lampar ribala untuk amboyangi masindali anju tu ribala ka. Kira-kira begitu ya? Iya. Kat dekicini ka antui pantara amboyangki dalit tak henti-hentinya kita meneteskan air mata. Kita ini para suami panas kepanasan, hujan kehujanan, ya Allah demi siapa? Demi istri dan anak-anak kita. Itulah kami para suami. Jadi tolong saya ibu, hargai itu suami, muliakan itu suami, jaga kehormatan itu para suami. Tapi kemai kucing kamakaman si pagang ibu-ibu ka, lebih nagendong kucingnya daripada suami. Iya. Itu bahasa hiasan saja. Lebih nak kasih minum vitamin kucingnya dapat daripada kami para suami. Lebih mandi kucingnya daripada kami para suami. Saya sudah 25 tahun sudah berkeluarga, dan atau nalik bakanya najid ni aman ini. Iya. Padahal kami yang berjuang dan bertanggung jawab untuk dunia dan akhirat. Bajit natong antu pagkasya kapun na amoter ki anjama anggaplah jam 4 atau jam 5, jarak 15 meter dari rumah, ni cini masing amat na tetap murin yon dari pintu pagar ka, seolah rasa capek seharian itu hilang seketika karena kita disambut dengan senyum yang iya. Tena panamate anjo mesin na motor ka, bisi-bisi mising amat na ini mentulalan rimejaya kusiapkan. Mau ki yang panas ada, mau ki yang hangat ada, yang dingin ada, eroki sekaligus ang inungi boleh. Alhamdulillah. Tena pa ni inungi anjo jet nek bambangan na persiapkan mangi misen rampita mempo, mau ki kumandi air hangat daing. Nak na to sebagai suami. Iya. Itulah kami para suami. Tapi sebaliknya lebakan tu mai ceramah dari sedria tampak amukona kamanjo di telponga Pak Mas ya ngapa ki antu dalekan tantu ibu kasana kebatin makal ribangia silalu nakatematin ni iku na bukan nagaring apa katina kana tin aja ya pa nasaring kabatin makal ketulamatin ni bari basa jadi sanang kidrong sebaliknya una motor ki anjama kuta nang ki anak-anak ke mana ibu tanah tidak ku tahu bapak. Waktu tak pergi tadi pagi tu lampatom mitin atau na motor kodina nyo nampak kasiaka. Padahal kami yang bertanggung jawab dunia akhirat kita, kesejahteraan kita. Demi istri dan anak-anak kita tak henti-hentinya berjuang di baji kibala ka. Lebagin di baji kibala ka nania doi amali kiseng aset-aset ya. Tapi kita enak ke kalau Allah tabi kita tu sampai 2 masih kirim doa yang tak paham kuburan ni tapi tidak menutup kemungkinan masuk ke bulan 13 saya ada di kuburan nia ampas suron jo mak nanakku nana tarima remo makna ke kale-kaleng kuri kuburan iya anjo anak-anakku nakalut paitom karena ada mi ayah baruna. Boleh jadi foto saya yang dipajang di dinding nakana ayah baruna panap-panau menjotina muguna-guna nakam-kaman ni. Padahal rumah yang dia tempati istirahat masih saya yang bangun. Kendaraan yang dia pakai kemana-kemana masih saya yang beli. Aset-aset yang lain yang dia manfaatkan
Masih saya yang beli, ternyata baru kak 13 bulan di kuburan dikelupai makodong. Jadi saya sarankan kepada para suami yang hadir tabik, mohon maaf, mumpung masih sehat-sehat, jual memang hartata daripada orang lain yang mau nikmati. Iya. Oh jangan nak. Utih aja. Ya kembali ke hadis itu tadi. Ternyata punna lebak makin dikebumikan, kembali harta, kembali keluarga. Yang tinggal menemani kita di alam kubur sana adalah amal taji. Dengan demikian yang perlu dipacu dalam hidup ini, agak bajiki. Karena ia yang lampas salama ki lambantu kisalan di kuburan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari kelak nanti di mana harta anak-anak yang kita lahirkan, kita besarkan, tiada berguna, tiada bermanfaat untuk kita kecuali hati yang bersih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salahkah punya anak? Tidak salah. Salahkah mengumpulkan harta begitu banyak? Tidak. Itu sebuah kebenaran. Tapi maksudnya itu kalau kita sudah mengumpulkan harta, ada anak-anak kita, jadikan sebuah alat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud saya, Pak. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan, sehingga pacu diri melakukan kebaikan sekarang. Ayat-ayat Quran juga mendorong seperti itu. Fastabiqul khairah. Ayo berlomba melakukan kebaikan. Wa yusari'u fil khairat. Ayo bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Badiru bil a'mal. Ayo bersegera melakukan yang namanya amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali Al-Qur'an mengingatkan, di samping engkau memacu diri melakukan kebaikan, pacu dirimu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Ayat ini memberikan isyarat kita ini hamba yang lemah di hadapan Allah. Ikat tetonji gau baji, ikat tetonji gau salah. Tapi ketika kita melakukan perbuatan dosa, Allah tidak mencela, lalu Allah memberikan dorongan, engkau bersegera menuju ampunan Tuhanmu. Hanya saja memang kita manusia yang tidak bijaksana. Ibarat nak ne panggau kang, tapi kimompora di inak ke panggau kang gara-gara desila mintu nekat burak baru ne kamakaman ne. Man HP tan dijaga ngasim ini pinawang ki mangi-mangi. Kisentongi desila ka, kisengi. Hah? Viral kini. Punenak misalnya saya waktu terlanjur melakukan perbuatan dosa, saya rentu kampung ang cerita ang ngisengi. Padahal anja tu cerita iya remuangan jenenak. Tapi kenapa saya yang dicerita? Karena ada sesuatu yang menggandeng pada diri saya. Tapi kalau orang bijaksana memahami itu, pasti dia telepon ki Pak Mas Rifai, tolong bertobat ki, sadarkan diri kita, jangan ulangi perbuatan yang sama. Itu namanya orang bijaksana. Iya. Dia bagi cala-calai tahu. Jangan tu tahu cala dia, jangan tu interna dengano. Padahal tak barisi pasing ribalana. Tena neseng juga main. Raja yang ki ancale tahu tapi kalenta tena lebat ni cala. Jadi Bapak Ibu, pacu diri melakukan kebaikan. Ternyata di ayat-ayat Quran itu kelak nanti di akhirat, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Kalau dibaca terjemahan ayat ini, orang yang mendapat keberuntungan kelak nanti di akhirat yang timbangan kebaikannya itu berat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna. Ternyata orang yang mendapatkan kerugian kelak nanti di akhirat, orang kebaikannya itu ringan timbangannya. Jadi kalau mau selamat nanti di akhirat, pacu diri melakukan kebaikan sekarang. Kalau mau mendapatkan keselamatan nanti di alam kubur sana, pacu diri sekarang melakukan kebaikan. Nikmatani makunum fihi makatsirum minan nas.
As-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang sering terlupakan pada diri manusia kata Rasul. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Anda biasa tuh di bawang-bawang kali ya. Una nasari ki batang kale masa lewangan Allah Ta'ala tidak menciptakan kesempatan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Anjo kucini tawa kamakaman ni sipak gampu na mempuri kapi ya. Termasuk nak kerajentunga anjo yang mempuri kapi ya. Kesimai tetesek dari bangit tena pokumuter tena tuh ni telepon. Iya, ngapain anjo? Mungkin karena terlalu dipercaya sehingga tena ni telepon. Iya. Ini ngitungan tu naong. Anjo kucini tu cerita ya rikape ya sebagian puna pesan kopi satu cangkir, sesudah maghrib pesan kopi satu cangkir sampai jam 12 malam itu tidak habis itu satu cangkir. Katanya ku tanai nu. Nak puna bamu tari masigi ka bergeser ka dulu ke masjid, lebat pesan nampak motor ka ternyata bapak-bapak yang terhormat di injin jangan mem. Nampak jo cerita ya kulang ngerti na mimanton duit tak 50.